kisah-kisah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah pembawa surat dan surat palsu. Orang-orang Mesir berdasarkan pengakuan mereka ketika berada di perjalanan pulang berpapasan dengan seorang, lalu mereka memeriksa orang tersebut dan mereka temui di dalam kotak sepucuk surat atas nama Utsman bin Affan yang memerintahkan untuk membunuh sebagian dari mereka dan menyalib serta memotong tangan dan kaki yang lainnya. Pada surat tersebut terdapat stempel Utsman dan orang tersebut adalah salah seorang budak Utsman yang mengendarai unta Utsman. Ketika mereka kembali, mereka berkeliling memperlihatkan surat tersebut kepada masyarakat. Orang-orang kemudian menyampaikannya kepada Amirul Mukminin. Maka beliau berkata, "Keterangan tentunya dariku, demi Allah. Aku tidak menulisnya, tidak mendiktekannya dan tidak tahu menahu tentang surat tersebut. Bahkan stempel tersebut adalah stempel palsu." Mendengar hal itu, orang-orang yang jujur mempercayainya dan ada pula orang-orang pendusta yang tidak percaya. Ketika penduduk Mesir meminta Utsman bin Affan agar memecat Ibnu Abisar yang menggantikannya dengan Muhammad bin Abu Bakar, Utsman mengabulkan permintaan tersebut. Ketika mereka menemui seseorang yang membawa sepucuk surat perintah untuk membunuh Muhammad bin Abi Bakar dan beberapa orang lainnya, mereka kembali ke Madinah dengan perasaan yang sangat marah. Kemudian berkeliling memperlihatkan surat tersebut ke masyarakat sehingga banyak anggota masyarakat yang terpengaruh. Ibu Jarir meriwayatkan dua jalur Muhammad bin Ishaq dari pamannya Abdurrahman bin Yasir bahwa yang membawa surat dari Utsman ke Mesir adalah Abu al-Awar as-Sulami yang sedang mengendarai unta Utsman bin Affan. Ibnu Jarir menyebutkan dari jalur ini, yaitu yang riwayat dusta, bahwa para sahabat mengirim surat ke segala penjuru yang isinya memerintahkan kaum muslimin agar datang ke Madinah untuk memerangi Utsman bin Affan. Ibnu Katsir berkata, ini adalah dusta terhadap para sahabat. Surat tersebut adalah surat palsu yang mengatasnamakan mereka, sebagaimana surat palsu dengan mengatasnamakan Ali, Talhah, dan Az-Zubair kepada orang-orang Khawarij yang diingkari oleh mereka. Demikian juga pemalsuan tersebut dengan mengatasnamakan Utsman bin Affan. Saif bin Umar menyebutkan bahwa setelah Utsman bin Affan mengerjakan sholat pada hari Jumat, beliau naik mimbar dan memberikan khutbahnya. Wahai orang-orang asing, takutlah kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Demi Allah, sesungguhnya penduduk Madinah telah mengetahui bahwa kalian telah dilaknat melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hapuslah kesalahan dengan perbuatan yang benar. Sesungguhnya Allah tidak akan menghapuskan kejelekan kecuali dengan kebaikan. Mendengar hal itu, Muhammad bin Maslamah berdiri dan berkata, "Aku bersaksi bahwa itu benar." Lalu Hukaim bin Zabalah, salah seorang tokoh pemberontak, memaksanya duduk. Kemudian berdirilah Zaid bin Sabit dan berkata, "Bahkan hal itu terdapat dalam Al-Quran." Lalu bangkitlah seseorang dari para pemberontak dari arah yang lain dan berteriak, "Sungguh pandai kamu memutar fakta." Maka para pemberontak bangkit dengan serentak lalu melempari kaum muslimin dengan kerikil dan batu hingga mengeluarkan mereka dari masjid. Kemudian juga melempari Khalifah Utsman hingga beliau terjatuh dari mimbar dalam keadaan pingsan. Lalu beliau dibopong masuk ke rumah beliau. Setelah kejadian tersebut, Utsman bin Affan terhalang pergi ke masjid. Pada awalnya beliau mulai jarang ke masjid, namun kemudian beliau sama sekali tidak datang ke masjid. Pada hari-hari ini yang mengimami sholat adalah Al-Ghafiqi bin Harb, salah seorang kepala pemberontak. Pengepungan tersebut terjadi lebih dari sebulan. Menurut suatu riwayat, selama 40 hari hingga terbunuhnya Utsman bin Affan, Ibnu Jarir menyebutkan ketika Utsman bin Affan dikepung, pengganti imam sholat adalah Talhah bin Ubaidillah.